Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So di sini aku bakal ngejelasin tentang Bitaqwa App dashboard Islaminya. Oke, tapi sebelumnya izinin aku kenalin diri aku. Nama aku Galata Akila Laila Maharani. Aku adalah siswi kelas 9 yang umumnya orang-orang manggil aku di sini Kila, tapi bisa dipanggil Tea juga. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Jadi ini aplikasi Bitaqwa, yaitu sebuah aplikasi yang berbasis agama yang fitur-fiturnya udah disesuaikan dengan keperluan sehari-hari seorang muslim. Nah, fitur-fiturnya udah disesuaikan ini dapat ngebantu pengguna buat ngejalanin perintah dan sunnah Nabi. Oh ya, seperti yang udah bilang, fitur-fiturnya ini banyak banget. Salah satunya adalah dashboard Islami. Oke, buat dashboard Islaminya aku bakal jelasin next slide. Nah, ini dia. Dashboard Islami itu kayak home screen dia tuh home screen kalau misalnya di aplikasi lain. Jadi dia tuh tampilan utama di aplikasi ini, dan aplikasi ini tampilan ini bakal muncul setelah screen muncul. Oke. Nah, oke. Buat selengkapnya kita langsung aja ke codingannya. Oke, kita ada di codingannya dashboard Islami, terus ini adalah emulatornya. Nah, di sini sendiri itu dia ini isinya report, terus awalnya dimulai sama kelas, biasalah. Habis itu ada on create. Nah, on create sendiri di sini tuh ada init header, init menu, dan init recycle view. Nah, terus di bawahnya on create ada init recycle view. Nah, init recycle view ini dia tuh gunanya jadi wadah. Jadi dia awalnya buat nyimpen data-data, setelah diproses dia bakal nampilin data-datanya tersebut. Nah, step recycle view itu punya step penggunaan. Yang pertama adalah bikin recycle view di XML utama. Nah, di XML utama itu di mana? Karena aku udah bilang tampilan utama kita di sini ada namanya dashboard Islami Activity. Jadi XML utamanya ada di dashboard Islami Activity XML. Nah, sip di sini. Nah, terus dibuka dengan ini, habis itu di bawah ada constraint layout. Gunanya constraint layout itu biar dia tampilannya jadi relatif. Jadi misalnya dia udah pindah ke tab, aplikasi dibuka ke tablet, dia nggak bakal kekecilan atau kegedean gambarnya gitu. Setelah itu kita bikin nih, jadi layout width sama layout height-nya jadi match parent sama root content, terus background-nya kita ubah jadi white. Jadi pakai color white, tapi di sini pakai string. Nah, di bawahnya constraint layout, di dalamnya itu ada image view. Nah, image view di sini dia tuh header. Nah, dia namanya header. Jadi kalau misalnya mau manggil dia tuh jangan lupa nambahin ID, namanya header. Terus layout width-nya match parent, layout height-nya kita kustomisasi jadi 230 dp. Terus layout constraint end to end-nya itu parent, layout constraint start to start of-nya itu parent, terus layout constraint top to top of-nya itu parent. Jadi begitu. Oh ya, terus di bawahnya header itu ada di dalamnya dulu. Oh ya, lupa, maaf. Di dalamnya itu ada teks. Nah, teksnya ini isinya kata sapaan. Jadi biar pengguna ini ngerasa lebih disapa, akhirnya lebih nyaman menggunakan aplikasi. Setelah itu di sini layout width-nya pakai wrap content, layout height-nya pakai wrap content, terus di background-nya ada dia ngambil dari drawable, terus nama filenya background download text view. And then kita juga pakai font di sini, pakai font family namanya font Poppins. Nih. Terus teksnya itu assalamualaikum kawan, tapi kita di sini pakai manggil ID di string, pakai teks welcome. Terus di sini layoutnya kita ubah jadi constraint button to bottom. Jadi maksudnya apa? Jadi bottom, jadi di bawah tulisan ini bottom to bottom of, jadi dari bawah ke bawah. Jadi dari bawah header sini nih di sininya nih, dari bawah ke bawahnya header, dia narik dari bawah tulisan ke bawah header. Setelah itu ada end to end.
And di sini maksudnya kanan ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi di Android Studio, and itu buat kanan, terus start itu buat kiri. Jadi end to end, jadi dari kanan. Tulisan ke kanan layar, kok kanan layar, ke kanan header. Habis itu dari start, jadi dari kiri, tulisan ke kiri header. Terus yang terakhir adalah top to up. Dia sama aja kayak yang tadi, tapi bedanya dia dari atas ke atas gitu. Jadi ditarik, dia di tengah. Satu di bawahnya ada horizontal scroll view. Nah, horizontal scroll view ini kita manggil ID-nya ID list fitur. Di bawahnya kita pakai layout-nya match parent, layout height-nya warna konten. Terus marginnya horizontalnya itu 16 cm. Coba misalnya kita ganti nih. Tuh. Jadi dia ini jarak dari dia, misalnya kita ubah nih 725. Tuh. Jadi jarak dia ke layar di sini. Tapi di sini biar relatif kita pakai biar rapi sama kayak di sini kita pakai 16 dp. Terus constraint end to end-nya, end to end berarti kanan. Nih dari kanan, ya benar, dari kanan ke kanan. Terus padding-nya itu jarak kita pakai 16. Jarak ini jarak dia ke komponennya. Jadi misalnya ini 90 nih. Udah jadi panjang, jadi gede banget. Tapi biar rapi kita pakai 16 di sini. Nah, gitu. Jadi padding ini adalah jarak antara komponen di dalamnya sama dianya. Oke. Terus di bawahnya horizontal scroll view ada constraint layout lagi. Nah, constraint layout ini yang biru-biru nih. Terus kita pakai layout-nya warna konten, layout-nya match parent. Terus ada image view lagi. Nah, di sini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 image view. Yang pertama adalah doa-doa. Oke, kita jelasin dulu dengan doa-doa. Jadi nama ID-nya itu IC menu doa, IC underscore menu underscore doa. Terus relatifnya itu wrap content. Wrap content itu biar dia sesuai sama ukurannya sekarang. Kalau misalnya match parent, dia bakal segede layar atau jadi bakal gede. Ya, nggak tahu kelihatan sih kalau misalnya di sini karena dia udah ditutupin sama si constraint layoutnya. Oke. Terus sekarang ini kita pakai fotonya, kita ambil dari drawable, namanya Icing menu doa tuh, yang itu. Biasanya muncul emang ini. Terus layout constraint start to start off, jadi biar dari kiri ke kirinya constraint layout nih. Jadi biar pas ke kiri itu dari top to off, jadi biar lengket, biar dia tarik dari atas ke atas gitu. Terus di sini ada text view ini adalah tulisannya, di bawahnya ada adanya. Dia width-nya match parent, terus height-nya web content. Terus kita juga pakai font family sama kayak di Assalamualaikum kawan, ini kita pakai font family Poppins semi bold. Terus teksnya itu string, kita ambil di string menu doa, namanya doa-doa. Terus ada under text alignment, jadi kita ubah susunan tataannya jadi tengah biar dia rapi, ubah warnanya jadi warna putih. Jadi di string kita udah ngatur dia warnanya putih. Habis itu text size-nya 14, jadi text size ini ukuran tulisannya. Kita pakai SP karena emang formatnya buat tulisan itu kayak gitu. Habis itu constraint end to end, jadi end to end itu dari kanan ke kanan, jadi dari kanannya si text view ini ke kanannya si image view. Terus ini ada start to start, jadi dia dari kiri ke kirinya image view. Terus ada top to bottom, jadi dia dari, kenapa top to bottom, atasnya tuh start to start, kenapa ini top to bottom, kenapa nggak bottom to bottom atau top to top? Karena di sini dia tuh mau ngikat atasnya tulisannya ke bawah image view-nya.
saya tuh kurang lebih di sebelahnya itu sama kayak ini, terus tapi di sini kita itu tambahin jarak 25. Jadi margin start, jadi dia jarak ke margin start, jadi dia itu jarak antara sini ke sini. Misalnya nih kalau kita tambah tuh, jadi kelihatan kan perbedaannya. Nah, Oke. Setelah kita ke activity dashboard Islami, di bawahnya ada Risako View. Nah, di Risako View ini dia tuh punya step-step buat bikin Risako View. Yang pertama buat Risako View di XML utama. XML utama tuh yang tadi ini. Nah, yang ini. Karena XML utama kita di sini, tampilan utama kita itu ada di sini, tampilan dashboardnya ada di sini, jadi kita di sini. Terus kalau misalnya udah di sini nih. Saya tuh kalau misalnya udah, kita tuh bikin tampilan item pada layout yang berbeda, misalnya di item for inspiration. Jadi buat tampilan itemnya pada layout yang berbeda. Jadi di item for inspiration. Jadi dia di sini. Nah, kayak gini contohnya. Habis itu buat model. Akhirnya kita bikin model tuh. Nah, di sini inspiration model. Nah, model sendiri berfungsi buat nampung data yang bakal kita pakai. Jadi Risako itu nggak bakal bingung nih kita data apa yang mau ditampilkan. Nah, terus ini dia itu pakai data integer karena setiap sesuatu yang kita ambil dari drawable pakai data tipe data integer. Terus ini datanya pakai data angka 0 misalnya, jadi nggak ada isinya, lagi loading nih, aplikasinya tetap bisa jalan. Jadi misalnya nih dia 1. Kalau misalnya 1 kan kalau misalnya lagi loading datanya 0 kan ya. Nah, dia tuh bakal error. Jadi biar antisipasi itu kita pakai 0. Setelah kita bikin model, kita bikin data. Akhirnya kita pergi ke expression data. Nah, di data ini isinya tuh ini. Isinya itu ini. Nih. Tuh. Ini data. Jadi di sini expression data pakai private variable yang nggak bisa variable yang dikunci. Itu expression image. Jadi di sini pakai integer array of buat berfungsi buat nampung data yang banyak. Tapi kalau misalnya data ini nggak terlalu banyak, kita pakai integer array, in array aja udah cukup. Nah, terus ini kita pakai expression image itu bikin variabel buat seluruh variabel sini. Jadi misalnya mau nunjukin ini, misalnya mau nunjukin misalnya Oke. Jadi misalnya kalian tuh mau nunjukin ini sama ini. Misalnya ini tuh udah jadi satu paket yang kalau misalnya mau dimunculin ini muncul, yang ini juga muncul. Jadi biar nggak susah kalau misalnya mau coding mandiri kan itu kan harus image dakwah 1, image dakwah 2, image dakwah 3. Nah, biar simple kita bikin private expression image. Jadi biar dia tuh sekali panggil bisa munculin banyak data gitu. Terus ini proses data dari model, dan ini buat menampung data hasil dari pengolahan data. Habis itu yang isinya for position inspiration match. Nah, for-nya sendiri buat ngelooping sesuai jumlah data. Tapi karena data kita 1 sampai 10, jadi 1 sampai 10. Jadi biar dia tuh muncul terus. Habis itu ada inspiration model. Ini tuh inspiration model, jadi biar dia tuh tatanannya udah sesuai sama apa yang udah kita atur tadi di inspiration model. Terus yang terakhir ada variable list, dia tuh buat mengambil pengembalian gitu. Habis itu setelah kita bikin data, kita yang terakhir bikin adapter. Nggak terakhir sih, pokoknya bikin terakhir tuh kelas adapter. Nah, adapter sendiri adalah penghubung data dan tampilan atau kelas dan XML-nya. Jadi menghubungin yang ini, yang udah tadi kita bikin di XML, sama ini gitu. Jadi kita bikinnya adapter. Nah, biar itu bisa muncul di sini. Nah, terus di sini itu ada list view holder. Nah, list view holder di sini berguna buat mengatur item. Terus di bawahnya juga ada image foto. Dia tuh buat berfungsi buat manggil ID dari image ditempel di XML. Jadi kan tadi akan ada item XML kan. Nih. Nah, manggil foto-fotonya itu di sini. Saya tuh
Akhirnya kita ke sini, ke on-create view holder. Dia tuh buat mention tempatnya di mana, ya di situ. Terus kita di bawahnya ada file view, dia tuh di list view, barulah dia di list view holder kan, jadi di list view holder baru deh dia dimentionkan tempatnya. Habis itu kalau udah di return, list view holder sendiri, list view holder sendiri buat tentuin layout atau tempat data yang bakal ditampilin gitu. Ya singkatnya kayak gitu deh. Habis itu di sini ada get item account buat ngitung jumlah data yang ada di reservoir view. Nah, jadi kalau misalnya udah dihitung baru udah ditampilin. Nah, tapi buat nampilin data yang udah ditentuin tadi itu di on create view holder. Nah, apa itu? Itu tuh ya tadi item row inspiration. Habis itu di sini ada on bind view holder, yaitu buat manggil item row inspiration. Jadi biar manggil yang tadi buat ditampilin. Habis itu kita pakai glide buat nampilin gambar. Jadi di sini kita pakai plugins di Gradle yang ini buat manggilin gambar di sini. Setelah itu kita terakhir setelah ke inspiration adapter, kita balik lagi. Yang terakhir adalah inisialisasikan. Gimana cara inisialisasikannya? Ya masukin recycle view-nya ke dashboard Islami. Nah, oke. Sekarang aku bakal ngejelasin yang recycle view-nya yang di dashboard Islami. Yang pertama kita pakai array list. Kenapa kita pakai array list? Kayak tadi aku udah bilang, array list itu buat data yang banyak. Kalau misalnya datanya sedikit, bisa pakai array list saja. Terus ini kita pakai set hasp size, kayak namanya, dia tuh buat ngatur ukuran gambarnya jadi fix sesuai layar. Gitu deh. Terus ini buat nambahin data variabel list data yang ada di kelas inspiration data. Terus di sini juga ada add all. Nih, add all buat nambahin data ke list data, terus menggunakan add all juga karena data yang diambil ada banyak. Jadi kalau sedikit pakai add aja, nggak usah pakai add all. Sama kayak yang ini. Jadi kalau misalnya datanya dikit pakai array list aja, nggak usah pakai array list of. Habis itu kalau misalnya mau bikin tampilan jadi vertikal, kita pakai linear layout manager. Jadi dia tuh kalau misalnya di scroll ya ke bawah gitu. Terus akhirnya tadi kan kita udah bikin adapter tuh, sesuai yang tadi aku udah bilang, adapter itu buat menghubungin data dan tampilan. Nah kalau udah, jangan lupa dipanggil tuh adapternya biar dia tuh bisa jalan, biar itu bisa beneran nampilin gitu. Terus di bawahnya tuh ada function. Nah yang tadi ini yang dipanggil ini, nah function itu sendiri singkatan dari function. Di sini ada isi menu doa klik listener. Jadi ketika dia diklik yang menu doa ini, diklik, dia itu bakal ke start activity intent, memulai aktivitas, segera ke menu doa activity. Jadi kita ke kelas menu doa activity ke sini deh. Habis itu sama aja, tapi bedanya ini yang ini. Misalnya sholat berarti yang ini, yang zakat berarti yang ini, kalkulator zakat. Habis itu ada ini feeder, ini file time now. Jadi biar dia dapetin waktu sekarang, waktu detik ini. Jadi biar dia tuh dapet waktu on time. Terus ada time format dan fall time. Terus di bawahnya ada when. Nah, yaitu di sini lagi pakai integer sama kayak basic. Kotlin dia tuh pakai integer karena yang mau ditampilin di sini bentuknya angka. Terus jadi ini gimana? Jadi ketika dia dari jam 0 ke jam 12 sampai jam 6 pagi, dia maksudnya dari jam 0 dari jam 6 dari jam 12 sampai jam 6 pagi, dia tuh karena dari jam 12 sampai jam 6 pagi ini masih gelap, jadi dia ubah dashboardnya jadi gelap. Tapi kalau misalnya ini dari jam 7 sampai jam 12, dia berarti ubahnya backgroundnya jadi morning. Jadi kayak sekarang nih pagi nih. Terus di sini ada jam 13 sampai jam 18. Jadi kalau misalnya nanti ada jam 13 sampai jam 18, yaitu ubahnya jadi jadi sore. Jadi warnanya di belakang ini bakal oranye. Terus yang di sini bakal misalnya dari jam 19 sampai jam 23,
jam 19 itu kira-kira jam 7 sampai jam 11 malam itu ubahnya jadi naik. Contohnya kayak gini nih, bentar. Oke, kita ulang. Nah, tuh habis pas muncul, habis ini muncul. Nah, jadi karena sekarang malam sekitar jam 20.09, karena dia itu jam 20.09 itu udah masuk. Di antara ini dia backgroundnya jadi gelap. Oke, jadi tadi warnanya biru karena aku bekas ngeran tadi pagi. Oke, jadi ya udah buat Islami gitu aja. Thanks for your nice attention. Oke, sebelumnya makasih semuanya udah menghabisin waktu kalian di video nggak jelas dan nggak bermakna kayak gini. Makasih udah memperhatiin dari awal sampai akhir, atau mungkin ternyata skip sampai tiba-tiba di akhir. Ya, yang jelas makasih. Thanks for your nice attention. Goodbye.